Jadi cara berpikir Gojek dengan Singtel dan belakangnya adalah dalam rangka menyerang rakyat Indonesia. Jangan mikirnya sembarang, jangan cetek mikirnya. This is a corporate war. Sampaikan pada pemerintah bahwa dunia bisnis internasional sekarang statusnya adalah corporate war, perang korporasi. Pernyataan Biden semalam di G7 ketika melihat Cina itu menunjukkan corporate war itu luar biasa. Bagaimana Biden berusaha melindungi industri semikonduktor Amerika. Saya ingin mengatakan pada Anda berdua dan kalau sekarang dengar oleh pemerintah, corporate war itu artinya bisnis di mancanegara akan menyerang habis-habisan pasarnya seperti Indonesia ini. Jadi cara berpikir Gojek dengan Singtel dan belakangnya adalah dalam rangka menyerang rakyat Indonesia. Jangan mikirnya sembarang, jangan cetek mikirnya. This is a corporate war. Bergeser dia dari G2G, B2G, bergeser dari, bahkan kalau saya pakai hubungan internasional, multipolar, unipolar, sekarang bergeser dia menjadi quadrupolar. Dan kita, saya bilang sama Anda berkali-kali, bahkan di sebuah YouTube saya bilang, kita ketinggalan zaman untuk melihat corporate war. Anda bisa lihat bagaimana namanya Facebook berhadapan dengan pemerintah Australia. Bagaimana kemudian Facebook harus berhadapan dengan Federal Reserve dan Menteri Keuangan Amerika. Ketika Facebook sudah melahirkan Libra. Itu corporate. Itu corporate. Saya ingin mengatakan sama Anda sekarang, kalau BUMN modelnya masih kayak gini, dengan model ekosistem, aduh ini udah corporate war, bos. Ekosistem is a part kecil. Iya, saya tidak ingin mengulahi Anda, tapi saya ingin mengatakan sama Anda, dalam pertarungan IT ke depan, it's a part of ICT war. Yang ketemunya dengan financial war, ini bagian dari perang ICT, ketemunya dengan financial, ketemunya dengan trading, ketemu dengan economic ideology war, perang ideologi ekonomi. Saya tidak tahu sampai seberapa jauh pemerintah sudah membicarakan ini. Tapi yang saya tahu, di panggung internasional saja, di Amerika saja, perdebatan antara Brookings Institute, teman-teman itu, dengan kelompok yang namanya mainstream, dengan kelompok yang melakukan perlawanan, itu serunya amat sangat luar biasa. Anda tahu nggak semalam? Semalam terjadi betapa cerita tentang kehadiran Turki bersama Rusia dan bersama Cina dalam konstruksi menghadapi G7 misalnya. Luar biasa, beyond that is corporate war. Jadi kalau saya mengingatkan ini seperti sekarang dengan mengambil utang, itu karena konstruksi mereka, di belakang itu adalah tetap jalur mereka untuk masuk adalah utang. Jalur mereka untuk masuk utang. Nah, karena jalur mereka masuk adalah utang dan itu pendekatan keuangan, saya ingin mengatakan begini. Data yang saya punya, sekali lagi bantahlah data ini ke Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan. Yang pertama, peningkatan hutang di BUMN dari 2015 ke 2021 Mei 104,9%. Angkanya dari 29,1 miliar menjadi 59,65 miliar. Atau tepatnya kalau mau dilihat di situ bisa dilihat dari kerangka triliun ini menjadi sekitar 1.191 triliun dan seterusnya di sini bisa tadi Arya betul ketika masuk ke aset 8.400 lebih, tepatnya 8.437 triliun. Kalau dibilang pakai datanya Eric menyebutnya angkanya 950 miliar US dollar. Itu yang pertama. Yang kedua sekarang kita lihat. Kenapa saya masuk ke dalam sebagai corporate war? November 2014, Joko Widodo sebagai Presiden Republik Indonesia meningkatkan harga premium dari 6.500 menjadi 8.500. Saya tanya sama Anda, apa maksudnya? Ini melepas harga minyak liberal.
Artinya apa? Ini tunduk pada liberalisasi, maka keluarlah kata-katanya Pak Harto yang disampaikan oleh Joko Widodo. Deregulasi, debirokratisasi. Niru. Padahal hakikatnya adalah meniru liberalisasi. Lalu saya bicara kebijakan yang sudah dilakukan posisinya. Saat itu saya berpendapat Trisakti kata mati. Yang ada adalah deregulasi, debirokratisasi sebagai perwujudan liberalisasi. Itu yang pertama ya, yang perlu ditahu. Dan itu berlanjut dengan kebijakan-kebijakan sekarang sampai akhirnya TKA Cina luar biasa jumlah masuk posisinya. Bagian dari liberal. Posisinya setuju tidak setuju. Kalau posisinya begitu. Mari kita lihat lebih lanjut. Nanti kita lihat sebagai penutup tetap dalam konstruksi corporate war posisinya. Jadi entitas bisnisnya akan kelihatan. Mari kita lihat sekarang. Dalam buku saya menyebut ada 4 F perang itu. Financial, food, fuel, frekuensi. 4 posisinya. Sekarang mari kita lihat kalau pakai ekosistem. Siapa yang bicara ekosistem dengan baik dalam konstruksi perang di BUMN? Tadi sudah bicara Sang Hyang Seri. Fine. Tapi saya sudah tahu Sang Hyang Seri latar belakang sebelum ini adalah korup betul posisinya. Saya nggak bicara korupnya deh. Saya mau bicara tentang dalam kerangka corporate war ini. Bung Refli, Anda tahu nggak? Mereka yang bermain hidroponik, kan Pak Joko Widodo bangga juga nih bicara soal hidroponik. Tahu nggak bibitnya dari mana? Wah, bibit aja kita punya masalah gitu ceritanya. Itu bagian dari food war posisinya. Kalau naik ke frekuensi, sekarang kita tanya, siapa yang menguasai frekuensi kita? Yang memainkan frekuensi kita? Siapa yang menguasai finansial kita? Posisinya. Sampai di situ kalau kita mau ambil lebih lanjut. Nah, itulah yang saya sebut sebagai, nah, ini berarti makin didorong untuk masuk ke privatisasi. Dalam kerangka itulah saya melihat privatisasinya letaknya di mana. Tadi muncul 400 juta US dollar dengan kata-kata untuk mengatasi kerentanan keuangan Indonesia. Ini kalimat ini bagi orang awam nggak ngerti ini apa nih. Mari saya terjemahkan sekarang. Pak Joko Widodo pada Januari 2015 punya utang sebesar 4.268 triliun 771 juta rupiah. Karena Anda tanyanya rupiah ke saya. Iya. Maka saya jawab dengan rupiah sekarang. Posisinya. Per Mei 2021 jumlah hutangnya dengan $1 adalah 14.626 triliun 591.500 juta rupiah posisinya. Berapa kenaikannya? Kenaikannya tadi kurangin saja. Jadi sekitar 1.757. Berapa per tahun penciptaannya? Nah, kalau kita ngelihat dari kerangka ini, saya masuk ke dalam teori saya, 5I. Kalau Anda terkena 5I, berarti Anda sesungguhnya dalam konstruksi perang bisnis corporate war tadi, Anda kalah, Refli. Anda kalah dalam corporate war tadi. Saya kebetulan memang kajian saya di ekonomi politik. Tetapi angka-angka ini menjadi menarik ketika kita lihat ternyata, walaupun tadi Arya bilang, masih kecil kok dibandingnya namanya utangnya. Asetnya tuh 8.400 sekian, saya buletin 8.437 triliun. Hutangnya memang cuma, kalau motor ya hutangnya memang 864 triliun, 925 miliar. Artinya cuma sekitar sekian persen kecil posisinya. Tetapi bukan jangan ngeliat utang kecilnya. Lihat yang namanya konstruksi mereka melakukan hostile takeover namanya. Kalau ngambil hostile takeover, mereka masuk dalam pintu. Itulah cara-cara konglomerat Indonesia kemarin mengambil sejumlah BUMN. Dari pintu belakang mereka ngambil. Ngambil BUMN peran. BUMN tetap ada, tapi isinya digerogotin. Kewenangannya diambilin. Nah itu yang mestinya kita tahu. Sama seperti bagaimana misalnya kereta api Jakarta-Bandung posisinya. Ada 3 BUMN terlibat. Tapi komponennya nanti gimana? Mesti kita lihat. Misalnya ternyata katakan PTP Jawa Barat memberikan kontribusi pada Teh Walini sebesar 2.900 sekian hektar. Loh, ini pemukiman atau untuk apa proyek? Kenapa butuhnya sampai 2.900 sekian hektar? Sebagai bentuk keterlibatan. Nah, begitu juga yang namanya kemudian kereta api lainnya. Nah, saya ingin mengatakan sama Anda, hati-hati di sini. Ini adalah bagian dari corporate war. Investasi tadi adalah 5I. Kalau Anda tetap menyandarkan tadi, ya buktinya kami juga sudah lakukan. Bung Arya, saya mau bilang sama Anda, cuma 1 BUMN yang kayak gitu. Yang lain BUMN nggak ada yang berani modal bagi hasil. Nggak ada yang berani. Saya nggak tahu kalau di tempat Anda. Tapi yang saya tahu, sampai sang direksi itu ngomong ke teman saya dan disampaikan kepada saya, kami kepingin sekali karena memang akhirnya yang namanya beban hutang itu betul-betul mencengkeram sesungguhnya. Sebagai penutup. Di era kemarin,
ada 3 bank plat merah ya yang dipaksa untuk menerima penempatan dana dari Cina. 1 bank plat merah menolak. Apa dampaknya? Si bank plat merah yang menolak itu keuntungannya tetap membaik. Bang apa itu? Nggak usah saya sebut. 3 bank yang lainnya tetap terseok-seok. Kenapa? Karena kena beban nilai tukar. Ada penempatan dana dari luar yang ditaruh di situ. Bank plat merah yang satu itu nggak mau dia. Kebetulan direksi dan komisarisnya kenal sama saya. Mari kita berdebat soal currency, saya bilang. Mari kita. Dan mereka bilang, gue setuju kok. Makanya kami menolak katanya. Itu di Menek BUMN yang lama posisinya. Saya tidak tahu sekarang sampai seberapa jauh memang akhirnya, sorry ya, ini kajian ekonomi politik dalam perspektif currency. Kenapa ini saya omongin, Refli, sebagai pelengkapan penutup? Sesungguhnya, andai kata tidak ada pandemi, redenominasi sudah diberlakukan di Juni 2000 kemarin. Karena mereka sudah ngerancang 1.000 jadi 1 rupiah. Kenapa? Karena merasa betul problemnya adalah rentannya fundamental makro Indonesia. Saya sudah baca itu rancangan itu. Nah, sesungguhnya BUMN lah yang bisa menjadi penyelamat agar redenominasi itu tidak terjadi. Kenapa? Karena BUMN lah yang masih tetap dirisaukan oleh para konglomerat domestik dan konglomerat luar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.